Pernahkah kamu membayangkan sebuah masa di mana kaisar paling berkuasa di dunia menjamu para tamu agungnya dengan peralatan makan yang terbuat dari aluminium, sementara tamu biasa hanya menggunakan emas? Hal ini bukanlah fiksi, melainkan kenyataan sejarah pada pertengahan abad ke-19. Raja Napoleon III dari Prancis dikenal sering memamerkan set perak aluminiumnya sebagai simbol kekayaan tertinggi. Pada masa itu, aluminium adalah logam paling langka dan paling sulit didapatkan di muka bumi, menjadikannya simbol status yang jauh melampaui emas. Secara teknis, aluminium adalah unsur logam paling melimpah di kerak bumi, dengan sekitar 8% dari berat kerak bumi adalah aluminium. Namun masalahnya adalah, aluminium tidak pernah ditemukan dalam bentuk murni di alam. Berbeda dengan emas yang bisa ditemukan sebagai bongkahan murni di sungai, aluminium selalu terikat dengan oksigen dan unsur lain dalam batuan yang disebut bauksit. Pada awal tahun 1800-an, para ilmuwan tahu bahwa ada logam luar biasa di dalam bauksit tersebut, logam yang ringan, tidak berkarat dan berkilau, namun mereka tidak tahu cara memisahkannya secara ekonomis. Karena proses ekstraksinya yang sangat rumit dan membutuhkan biaya yang fantastis, harga aluminium melonjak hingga melampaui harga emas dan juga perak. Bahkan puncak monumen Washington di Amerika Serikat yang dibangun pada tahun 1884 sengaja dilapisi dengan balok kecil aluminium seberat 2,8 kg. Pada saat itu, balok tersebut adalah potongan aluminium terbesar yang pernah dibuat di dunia dan harganya dianggap setara dengan perak atau emas untuk menunjukkan kemajuan teknologi Amerika. Titik balik sejarah yang meruntuhkan harga aluminium terjadi pada tahun 1886. Dua ilmuwan muda di dua benua berbeda, Charles Martin Hall di Amerika Serikat dan Paul Héroult di Prancis, menemukan metode revolusioner yang sekarang kita kenal sebagai proses Hall-Héroult. Rahasianya adalah listrik. Mereka menemukan bahwa dengan melarutkan aluminium oksida dalam mineral cair atau kriolit dan mengalirkan arus listrik yang sangat kuat melalui campuran tersebut, logam aluminium murni akhirnya bisa dipaksa keluar dari ikatannya secara massal dan efisien. Penemuan ini seketika meruntuhkan eksklusivitas aluminium. Produksi yang tadinya hanya hitungan kilogram per tahun berubah menjadi ribuan ton dalam waktu yang singkat. Seiring dengan meluasnya jaringan listrik dan pembangunan pabrik-pabrik pengolahan besar yang memanfaatkan energi air atau hidroelektrik, biaya produksi aluminium menjadi sangat efisien. Hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun setelah penemuan tersebut, harga aluminium turun hingga 90%, dan terus merosot hingga menjadi logam industri yang terjangkau bagi semua orang. Saat ini, perbedaan harga antara aluminium dan emas sangatlah mencolok. Emas tetap mahal karena kelangkaannya secara alami, karena manusia tidak bisa menciptakan emas tambahan dari tanah biasa. Sebaliknya, aluminium menjadi murah bukan karena tidak berguna, melainkan karena manusia telah menguasai teknologi untuk menjinakkan kelimpahannya. Aluminium kini menjadi pilar industri modern, mulai dari badan pesawat terbang, komponen otomotif, hingga kemasan makanan dan juga kaleng minuman. Sejarah aluminium mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga tentang inovasi, bahwa kelangkaan seringkali hanyalah masalah teknologi yang belum ditemukan. Sesuatu yang hari ini dianggap sebagai kemewahan mustahil, bisa jadi akan menjadi kebutuhan sehari-hari yang sangat terjangkau di masa depan dengan ditemukannya teknologi yang digunakan. Aluminium mungkin telah kehilangan statusnya sebagai logam perhiasan para raja, namun aluminium telah mendapatkan peran yang jauh lebih mulia sebagai logam yang memungkinkan manusia untuk terbang ke angkasa dan membangun dunia modern.
Bagaimana menurut kalian? Like video ini, subscribe channel Arus Ilmu, tekan tombol notifikasi. Terima kasih sudah menonton.